kembali di Grebek Bisnis. Nah ampun Getters, ini tuh udah setelah sekian lama akhirnya Pevita syuting lagi, akhirnya Pevita jalan-jalan lagi. Dan sekarang Pevita udah ada di depan Mahestri_ID sekaligus Kopi Selasar Jakarta. Nah kali ini teman-teman yang penasaran Pevita bakal ngobrol sama siapa? Kali ini Pevita bakal ngobrol sama Ibu Astrid, yaitu adalah founder dari Mahestri_ID. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang batik dan juga tentang Kopi Selasar Jakarta yang ada di dalam. Oke? Nah teman-teman, walaupun sekarang kita masih dalam situasi pandemi, pasti teman-teman udah pada bosen di rumah dan pengen jalan-jalan, pengen ngopi, tapi tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun mengalir, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Jadi daripada kita penasaran, mending kita langsung masuk aja yuk. Getters, di tangan pelaku usaha kreatif, batik bisa menjadi sesuatu yang benar-benar baru, stylish, modern, dan fresh. Seperti Mahestri yang mampu membawa batik menjadi hal yang kekinian, tapi nggak kehilangan legasinya sebagai seni lukis khas Nusantara yang elok dan elegan. Halo Ibu, selamat sore. Pevita, Ibu. Pevita, apa kabar? Pevita, baik-baik Ibu. Aku pengen ngobrol-ngobrol, boleh. Silakan. Oke. Aduh, akhirnya aku sampai juga. Sampai sini ya? Iya, kebetulan ini dekat dari rumah aku. Jadi pas lihat juga, ini menarik banget gitu aku untuk kesini. Terima kasih banyak Ibu, aku udah boleh kesini ya. Sama-sama, terima kasih banyak Ibu yang cantik. Ini Ibu Astrid ya, Getters ya. Ini Ibu Astrid dan juga Kak Hanifah. Dan Ibu Astrid. Oh, dan Bebek ya. Bebeknya siapa namanya? Belum punya nama, kasih nama. Belum punya nama. Oke, kalau gitu gimana kalau kita bikin challenge Yes. untuk di atas di rumah nih Bu? Gimana? Betul. Boleh ya? Boleh. Jadi challenge-nya adalah di atas harus bikin nama, kasih nama untuk bebek maskotnya dari Ibu ini. Nanti hadiahnya apa? Kasih hadiah dong. Siapa yuk? Kasih apa? Kasih voucher? Voucher boleh, voucher voucher. Mahestri. Kita kirimin kopi deh. Dan dikirimin kopi Getters, oke. Jadi syaratnya adalah teman-teman harus follow dulu Instagramnya Mahestri di Yes. Instagramnya. Mahestri_ID. Oke, setelah sudah follow, teman-teman tinggal ketik aja di kolom komentar bawah kira-kira nama apa sih yang cocok untuk bebek maskotnya ini. dari Mahestri ini. Aku pengen ngobrol-ngobrol aja sih Bu, soal Mahestri ini gitu kan. Oke. Karena ini pertama kali untuk jadi TV ke tempat batik. Ini luar biasa keren banget batiknya. Aku dari tadi tuh Getters aku udah jalan-jalan, udah lihat-lihat nih kok keren-keren banget itu, karena selain baju ada juga tadi perlengkapan rumah, Oh dan iya, lain-lain. home decor, kita ada Home decor dan lain-lain itu luar biasa keren banget. Oke, untuk pertanyaan pertama, sejarahnya gimana sih Bu? Kok bisa bikin Mahestri ini gitu? Iya, kenapa memilih batik di antara beberapa bisnis lain? Kenapa harus batik? Kenapa harus batik? Sebetulnya saya suka batik dari dulu, Oke. dengan beberapa teman. Ada ceritanya 2016 saya ketemu Hanifah dan tim. Oke. Itu di Brebes, di satu gunung namanya Gunung Lio di Brebes. Di situ saya baru ngeh, oh ada Brebes punya batik Oke. gitu ya. Saya belum pernah dengar tuh Brebes punya batik. Terus mereka presentasi batik kontemporer baru gitu. Terus kita bilang, kita coba ya, kita promosiin. Ya. Gitu. Dan kita coba, ternyata sebutannya bagus gitu. Kita coba ambil, kita jadiin baju yang sederhana tapi cantik gitu, kita jual. Saya ingat banget kita jualnya waktu itu di Citos. Di Laku Citos, banget oke. gitu. Itu tahun 2016, 2016 awal. Berarti awal bukannya ini 2016 gitu. Waktu itu belum jadi kayak begini, bener-bener masih cuma kegiatan kita bareng lah gitu kayak ya. pameran gitu Dari pameran ke Kayak pameran. gitu. Kemudian berkembang lah ke tahun-tahun berikutnya. Kemudian ikut event-event, ada Indonesia Fashion Week gitu. Hanifah sebagai desainer bikin desain-desain itu. Berarti emang sebenarnya Mahestri ini mengambil batik-batik yang jarang orang kenal. Betul, sehingga kita kasih label Antep batik. Antep tuh belum disentuh. Antep gitu. Nah, jadi kita berharap dengan kita mempromosikan, pelan-pelan orang tahu batik itu nggak hanya batik Jogja, batik Solo, batik Cirebon, Pekalongan, tapi ada loh batik-batik kampung yang cantik-cantik. Berarti untuk mengeksplor batik ini sendiri kan tadi Ibu bilang ini tuh banyak loh dari batik-batik dari kota yang emang orang-orang belum pernah sentuh, orang-orang belum pernah tahu dan belum pernah kenal gitu. Itu Ibu seneng aja, hobi aja atau gimana sih? Buat saya unik. Unik
aja sesuatu gitu ya. yang baru. Kan kalau batik Jogja, Solo udah banyak lah, Udah gitu sering, iya, atau betul. Cirebon. Saya kepingin banget kami di sini mencoba mengeksplor sesuatu yang unik, yang baru, Iya. yang bisa punya nilai manfaat, gitu. Manfaat bagi daerah itu maupun sebenarnya bagi ke diversity dari batik itu sendiri, gitu. Benar. Bahwa batik itu nggak cuma itu aja, tapi kalau coba yuk diambil satu, dikembangin, diambil satu, dikembangin, itu yang namanya bikin buku batik Indonesia itu bisa lebih banyak lagi. Benar. Gitu. Dan itu kalau diceritain dari sisi sejarahnya, dari sisi pemanfaatannya pada masyarakat sekitar, pada peningkatan ekonomi daerah tersebut, itu bisa jadi berjilid-jilid cerita. Iya, karena saking We are banyaknya living ya, about Bu, ya. stories kan, harus ada cerita yang bisa jadi legacy ke depannya untuk anak cucu. Nah, jadi saya sih berharap bahwa kami di sini berharap bahwa apa yang kita lakukan bisa menjadi langkah awal Benar. dari pengembangan batik-batik kampung berikutnya. Iya, benar. Batik itu cirinya kita gitu, Betul. cirinya kita gitu. Bisa macam-macam, ada tenun, yes, ada wastra banyak gitu. Tapi kenapa batik? Mungkin kalau saya orang Jawa ya, jadi saya memang, dan saya suka batik kalau saya. Suka. Dan kita bisa memulai bisnis dari apa yang kita suka. Betul banget, Bu. Itu Betul. lebih memudahkan kita untuk yang Benar, namanya setuju. melangkah dari bisnis. Saya nggak bilang bahwa ini menjadi sungguh-sungguh bisnis, karena kita itu melabeli diri sebagai sosiopreneur. Karena kita sadar batiknya kita itu belum dikenal publik, Oke. sehingga perlu proses untuk yang namanya promosi, melakukan sosialisasi kepada publik apa itu batik-batik kampung ini, gitu ya. Tetapi kami pikir ke depan rasanya ini bisa jadi bisnis. Betul. Mungkin sekarang masih langkahnya perlahan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi asal konsisten, Iya. asal ada peningkatan, ada upaya untuk mengembangkan diri, rasanya mungkin bisa jadi ekspor suatu hari. Walaupun kita belum tahu nih yang mana, gitu. Tapi kita udah ngebayang nih, mungkin home decor ya bisa kita kembangin misalnya gitu. Kita juga boleh bikin yang kekinian, jaket ya, bikin olahraga, semua orang sekarang olahraga. Benar. Motif macam-macam, boleh dong bikin yang batik gitu. Mungkin Hanisa bisa nunjukin nanti jaket batik kita kayak apa gitu. Itu sesuatu yang apalagi dan dari kecintaan kita pada batik bisa menjadi sesuatu yang sifatnya applicable, punya manfaat, punya nilai bagus, dan pokoknya bisa meningkatkan nilai keekonomian dari batik kampung itu sendiri. Kemarin aku lihat Instagramnya Mahestri. Oh, disebut ya? Benar, aku lihat Masih Instagramnya berarti. gitu. Dan yang aku lihat sih di satu season itu kakak sama ibu tuh bisa ngeluarin beberapa desain gitu kan, Bu, ya. Nah, ini kakak sendiri yang ngedesain semua. Desain-desain ini semua dari kakak sendiri. Ya, untuk desainnya aku buat dengan konsultasi bersama dengan Bu Afif. Oke. Untuk konsepnya kita mau kayak apa gitu kan, kita buat semuanya gitu Bang. Kalau konsepnya biasanya kita bikin dulu temanya mau apa nih, bulan next collectionnya mau temanya apa, itu baru kita olah lagi untuk jadi model baju gitu. Sama kita biasa juga lihat ada event. Kalau dulu kan waktu sebelum pandemi ada beberapa event. Iya. Karena itu juga menjadi penanda seasonnya apa. Betul. Ya kan? Kalau dulu Jakarta Fashion Week bulan apa, Indonesia Fashion Week bulan apa, ada Adi Wastra bulan apa. Itu juga bisa menjadi milestone buat kita untuk keluarin desain baru gitu. Bisa jadi ide-ide juga. Bisa jadi baru ya. ide. Karena setiap event biasanya juga memuat semangat yang berbeda-beda. Iya. Jakarta Fashion Week berbeda dengan Indonesia Fashion Week, berbeda dengan Adi Wastra, berbeda dengan Indonesia Syariah Economy Festival, SEF yang atau MUFES, Muslim Festival dan lain-lain. Oke, luar biasa, keren banget. Pesan kopi kan ya? Iya, Kopinya dong. Oh, oke. Iya. Wow. Ini kopi apa, Win? Kopi gula Gula anak aren. manis. Kopi gula aren, waduh kebetulan. Gula aku suka arennya banget. Brebes loh, campuran Gula aren. Brebes dan lain-lain. Oh, Sebenarnya kopinya itu kita ambil dari daerah-daerah di mana batiknya ada. Jadi kayak Brebes dia punya batik. Kita lihat ya, berdasarkan pengalaman Hanifah di sana. Apa aja sih yang ada di sana? Hanifah lihat Di dan Brebes teman-teman ada telur asin, ada Telur asin, bawang, dan bawang yang merah. itu yang terkenal. Dan ternyata ada kopi juga, ada dan kopi yang juga, gula ada gula aren. Nah ini kita coba gitu. Jadi kita mencoba ya pelan-pelan barangkali bisa melakukan. Ini bisa jadi kayak rumah Brebes lah, gitu. Benar, Istilahnya benar. gitu. Iya. Atau nanti rumah Tegal atau rumah apapun bisa setiap berapa bulan kita ganti tema ya sebentaran itu. Tapi semua bisnisnya nanti terkait dengan orang aset-aset lokal istilahnya di daerah-daerah. Pertanyaan aku adalah kesulitannya apa sih
Dari Kak Hadi sendiri mungkin kesulitannya dari untuk mendesain ini, kita harus bikin desain ini lebih modern supaya diterima oleh kalangan anak muda. Itu kan ada kesulitannya sendiri gitu. Dari Kak Hadi sendiri gimana? Kesulitannya seperti apa? Kalau kesulitan sih sebenarnya relatif ya, cuman lebih ke challenge menurut kita. Semua kita anggap sebagai semua tantangan. dianggap sebagai tantangan. Gimana kita terchallenge untuk si batik yang image-nya selalu untuk kondangan, Betul, untuk betul. orang tua, Betul, itu betul. bagaimana supaya lebih casual, bisa untuk daily juga, itu Iya. supaya lebih diserap sama yang muda-muda gitu sih. Oke, Gitu. ya. Sekaligus Bener kita kan untuk mengedukasi juga, karena yang tua kan nggak akan selalu bisa jadi customer kita. Benar, Kita benar, butuh benar. anak muda juga untuk selain jadi customer juga sebagai pelestari batiknya juga. Oke. Tadi kan nanya tentang batik Anak muda. anak muda. Betul. Ini adalah desain batik dari hewan laut dari hutan mangrove di Kaliwungu, Brebes. Masih seputar Brebes nih ya, Sekitar ya? Brebes, Oke. dan bayangin satu daerah aja bisa diekspor macam-macam. Oh, Brebes tuh ada gunung, ada pinggir pantai, laut itu. Nah ini dari hutan mangrove-nya. Kalau tadi ngomongin gunung, sekarang ngomongin di pinggir. Nah ini kita mencoba dengan desainnya yang baru, bahannya pun kita pakai yang anak muda lebih. Satin ya Bu ini ya? Iya. Pakai satin. Ini Oh, sudah harganya pun lebih masuk. Lebih affordable Bu ya? Lebih Oke. affordable. Dan ini one set ya Bu ya? One Jadi set. benar-benar kekinian banget. Kekinian Dan banget. langsung ada maskernya Ada di atas. maskernya. Tuh lihat. Jadi ini udah matching banget ya dari Matching atas sampai banget. bawah. Iya, matching Dan banget. bahannya enak banget ini satin. bahannya adem dan juga motifnya tuh. Kalian lihat detailnya nih di tangannya tuh kayak ada sedikit Betul. terutannya gitu. Terutan. Jadi bikin ini lebih modern banget gitu. Dan tanpa kita sadari ini adalah batik dari Brebes. Di 2020 kemarin kan kita semua sempat terdampak COVID-19, pandemi COVID-19. Bahkan semua bisnis akhirnya menurun, anjlok, bahkan ada yang sampai hilang. Gitu, bahkan ada yang sampai aduh nggak tega gitu untuk ngomong gitu kan, karena Situasinya memang berat ya. Benar. Pandemi itu mengajarkan kita bahwa hidup nggak cuma melulu untung, Betul. ya. Hidup itu bukan cuma uang, tapi ternyata kesehatan itu nomor satu. Dan sekarang yang namanya kesuksesan menurut kami itu nggak cuma dapat untung, Oke. tapi bertahan saja dulu itu sudah sukses. Yang pasti harus melakukan penghematan banyak, Oke. itu satu. Kemudian kita melakukan reposisi, Ya. cari mana produk-produk yang bisa menghasilkan, Ya. ya. Kemudian mengubah caranya berubah ke apa? Sosmed, digital. Digitalisasi semuanya. Ya. Dan kalau kopi masih bisa gampang ya. Betul. Tapi kalau batik itu pakai proses. Itu. Tapi kita sedang memulai, paling nggak promosinya harus gencar di sosmed. Betul. Misalnya itu dulu. Jadi dari sisi branding jangan sampai nyungsap, harus tetap kelihatan. Nah, berarti Mbak Estri sendiri sempat aktif kah di sosial media Bu? Dibilang aktif, kita mencobalah untuk itu ya, untuk aktif. Kita dapat beberapa pelatihan. Jadi di tahun 2020 ada pelatihan dari Beli Kreatif Lokal, itu DKL ya, programnya Kementerian Perindustrian. Waktu itu kita termasuk yang dapat program itu. Kemudian juga itu batch pertama kita dapat. Kemudian berikutnya lagi dari ISEF Indonesia, dari Bank Indonesia, dan itu juga membantu kita gitu. Karena sempat kalau yang ISEF malah bikin virtual fashion show. Oh, Gitu, jadi- disertai dengan pelatihan juga. Ada pelatihannya Ada juga, pelatihan gitu. juga, Jadi oke. itu membantu membekali kita untuk mapping kembali kira-kira seperti apa. Berarti kita lihat batik mana yang paling best seller dan batik mana yang paling mahal. Best seller. Ini kalau tadi kan tanya ya yang kayak apa. Ini adalah desainnya, judulnya adalah Salem Mahestri. Ini keren banget. Ya, ini batik kontemporer dari Brebes, dari Desa Salem. Mungkin Hanifah bisa cerita sedikit ini apa sih filosofi dari desain batiknya Oke, dan jadi desain Ini bajunya. salah satu motif pengembangan baru yang kita olah dengan perajin Brebes. Motifnya ini signature kita olah dari inspirasinya dari bebek penghasil telur di Brebes. dari bebek penghasil telur di Brebes. Jadi motif-motif ini tuh distorsi dari bebek itu gitu. Jadi inspirasinya dari bebek-bebek dan Bebek. telur-telurnya. Gitu. Kita olah untuk desain baju yang juga lebih modern untuk anak-anak muda. Lebih Ini lebih Iya, anak muda, lebih kalau anak mau midi. kondangan Tuh. gitu kan. Ini karena jadi kayak dress gitu kan, nggak Nggak terlalu dress. formal, Nggak terlalu tapi formal. mengangkat batik juga, batik ini cantik
banget. Ini juga sama kayak yang dipakai ibu ya? Betul, ini signature Sama. kita Cuma kalau juga. ini ceritanya mungkin lebih ibu-ibu ya. Iya. Kalau yang itu ada anak muda. Keren banget, Mas. Jadi kayak Gitu. dress gitu, terus di sininya ada kayak kancing gitu. Motifnya asimetris gitu. Ini juga ada. Nah ini juga motif lebih besarnya si bebek-bebeknya. Ini blusnya. Ini lebih ke untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, ya. makanya ada Atau ibu, untuk kantor, ibu dan gitu anak ya, bisa lah ya. untuk yang menggunakan hijab hijab, buat Bisa, hijab bisa pakai ini gitu. juga gitu. Halo yang suka olahraga, ini jaket olahraga, ada ini pouchnya, lihat tuh, bagus banget kan? Ini desainnya juga bebek Brebes. Disebut tapi pakai motif parang, jadi parang mahestri kita bilangnya. Ini bebek menghasil asin dalam hayalan. Ini. Begitu diolah menjadi yang lebih kekinian, produk baru bisa jadi produk olahraga. Bener banget, jadi nggak Gitu. membosankan gitu. Jadi Karena nggak kan batik membosankan. biasanya dipakai kondangan doang, dipakai ngantor doang, tapi kali ini bisa sebagai Olahraga. juga. Betul. Kebetulan aku suka dance, jadi ini cocok banget buat teman-teman dancer, teman-teman yang suka Bisa. naik sepeda, yang mungkin pengen olahraga. Ih, ini cantik kan? teman-teman Ya. Dan ini ada pouchnya. Yes, Semuanya ada pouchnya pouchnya. yang sama dengan motifnya. Jadi bener-bener ini tuh bahannya tuh kayak enteng ringan, Betul. terus bisa dilipat-lipat dan dimasukin ke Betul. koni. Jadi bisa nemenin teman-teman yang pengen olahraga, tapi tetap kekinian karena pakai bahan ini. Ini upaya kami untuk memberikan inovasi, produk-produk baru yang disesuaikan dengan situasi sekarang. Orang-orang pandemi kan senangnya olahraga ya. Bener. Yuk olahraga pakai jaket batik yuk. Oke. Ya, ini motifnya simple, bukan cantik sekali, batiknya halus sekali. Ini pagi sore Di konsepnya. sininya ungu, Ungu, terus ada ininya. sebelahnya coklat. Ini ada semangatnya. Jadi gini, pembatik Batang Rifaiyah itu sekarang ini jumlahnya sudah tidak banyak. Oke. Oke, dan mereka itu mengerjakan ini dengan sepenuh hati. Sebelum membatik mereka biasanya sholat dulu. Oke. Kemudian selama membatik mereka sholawatan. Jadi isinya itu penuh dengan doa-doa, hati baik gitu ya. Jadi memang tersirat di batiknya itu sendiri gitu. Sehingga harapannya sih memang ini penuh dengan kebaikan bagi penggunanya. Dan biasanya mereka menyarankan ini tidak untuk dipotong, tapi dijadikan jarik gitu atau sarung. Oke, Bu. Biarin nunggu harganya, Bu. Harga itu bervariasi, tergantung kehalusan dari batik itu sendiri. Kalau batik yang halus itu biasanya sekitar 2 juta ke atas sih. 2 juta ke atas. 2 juta ke atas. Bervariasi ya, tergantung nanti beda-beda. Jadi nggak bisa sama, Pevita. Oke, jadi semua yang di sini mungkin rata-rata beda, tapi untuk yang bahannya seperti ini Kurang mungkin lebihnya kisarannya atas 2 juta. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat koleksi-koleksi lain, mungkin kalau sekarang kurang jelas karena kita nggak satu-satu didetailin, teman-teman boleh banget cek di Instagramnya Maestri_ID. Oke, teman-teman bisa cek di Instagram situ dan langsung dibeli batiknya. Bu dan Kak Hanifah, tadi kita udah ngobrol banyak, tapi mungkin sekarang agak aus ya, Bu ya. Kebetulan kita agak aus, tapi aku lihat di sini kok ada yang menarik. Sebelah Tadi situ, ada yang sebelah seger, situ. kopi, ada yang seger-seger gitu. Buat kayak kayaknya menarik ya sore-sore gini kita minum kopi dulu. Boleh. Ya, jadi teman-teman kita jangan kemana-mana. Saat lagi kita bakal lihat bisnis lain nih di luar dengan batik ini, tapi nggak kalah menarik juga. Oke? Gimana, Bu? Nah, ini ya, kopi Selasa. Idenya itu kalau di kampung itu kan halamannya luas, lalu Betul. ada teras, itu kayak Selasa. Kayak Selasa. Dan ini kita ambil kopi-kopi kampung di mana batiknya ada. Jadi dari batik kampung itu ya kan ada batik Brebes, batik Tegal. Kita coba cari mana yang ada kopi Brebes, ada kopi Brebes, ada kopi Wonogiri. Kemudian kita cari lagi ada kopi Temanggung, Merbabu, sehingga itu yang kita coba olah gitu ya. Dan itu disajikan untuk single origin di sini. Ini salah satu Ini apa nih? Ini apa nih? Ini teh tarik. Ini teh
Salah tarik satu andalannya kopi Selasar. favoritnya di Favorit. kopi Selasar ini. Selain kopi tarik, ada teh tarik ala manual banget gitu, gaya-gaya Oke, gitu. aduh, Yang ini biasanya dulu sebelum pandemi menjadi favorit karena kita sering dipanggil untuk Sering kayak dipanggil? calling kopi keliling. calling kopi keliling Jadi ya bisa, Ter. karena Oke. dipakai. Oh, ada atraksinya. Atraksi ini menarik biasanya. Menarik banget sih Jadi emang. suka jadi ada booth khusus untuk Oke. kopi. Itu biasanya kayak di festival, di pameran, seperti itu ya Bu ya. Di event kantor atau Bener apa banget gitu. gitu. Karena Jadi- kopinya fresh ini kita cobain ya. ya Teh ampun, aku- tarik, kita kasih nama teh tarik Ibu Mira. Kenapa namanya teh tarik ibu? Karena ini buat ibu saya. Oh ya ampun, so sweet banget Getter. Jadi Karena ini manis seperti ibu saya yang manis. oh gitu ya ampun, so Jadi sweet teh tarik banget. Aku Ibu teh Mira. tarik. Jadi namanya teh tarik Ibu Mira yang merupakan best seller dari kopi Selasar ini adalah nama asli dari nama ibu. kandung Ya aku. ampun, ini so sweet banget Getter. Oke. Dan ini waduh, kalian bisa lihat sendiri ini enak banget dan benar-benar manual tadi ya. Manual kayak dari manual dan biasa dipanggil jadi kopi Jadi kayak calling ya, kayak kopi Oh, iya, keliling kopi gitu keliling ya. kayak gitu. Jadi- silakan hubungin kita. kalau Oke, misalnya punya. jadi teman-teman ya kalau misalnya ada yang mau punya acara, mau bikin acara event atau festival dan lain-lain, boleh banget nih di calling aja kopi keliling ini kopi Selasar ya. Boleh dicek Instagramnya di mana Bu? kopi Selasar JKT. Oke, kopi Selasar JKT. Jangan lupa juga dicek Instagramnya juga _ID di Instagram. Oke, sebelum aku terlalu menikmati kopinya Bu ya, karena tadi juga masih ada kopi dan itu enak banget yang ada jelinya Bu. Kita langsung pamit dulu aja dulu nih sama teman-teman Getters di rumah yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tadi kita udah cerita-cerita banyak gitu ya, tentang batik, tentang kopinya gitu. Nah, sekarang closing dari Ibu nih Bu ya. Ibu sendiri harapannya seperti apa sih Bu untuk batik di Indonesia, perkembangannya seperti apa gitu. Lalu pesan Ibu untuk generasi muda, untuk masyarakat Indonesia harus seperti apa sih Bu menggunakan batik ini? Harus seperti apa bisa melestarikan batik? Silahkan Ibu. Saya kedepannya berharap kita semua sama-sama mempromosikan dan membantu perkembangan Antep batik dan Antep kopi. Jadi kopi-kopi batik yang belum terkenal, yang belum dikenal publik, pelan-pelan lebih dikenal. Ya. Sehingga kita semua bangga karena ini adalah warisan budaya kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul, betul. Jadi yuk kita dorong batik kampung dan kopi kampung ini naik kelas. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Thank you Ibu sekali banget lagi untuk kesempatannya waktunya. buat Tadi kita udah semuanya. ngobrol banyak. Terima kasih juga untuk Hanifah tadi, terima kasih banyak. Iya udah di belakang. Udah ngobrol, udah sibuk lagi sekarang, udah mendesain lagi luar biasa keren banget. Untuk kopinya semoga sukses, untuk batiknya semoga sukses, semoga kita semua sehat terus ya Bu ya di situasi pandemi saat ini. Betul, semoga Katanya sehat adalah yang utama. betul banget Bu untuk saat ini. Oke, teman-teman terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa di follow Instagramnya _ID dan juga kopi Selasar JKT. Kalau teman-teman mau coba kopinya boleh banget langsung datang ke Galeri Maestri ini ya Bu ya Ada di Kemang Mansion GF 19. Oke. Persis di atas supermarket dan juga. Iya, jadi gampang banget teman-teman, bisa di indoor, bisa di outdoor, bisa nikmatin suasana sambil minum kopi, menikmati suasana Galeri Maestri yang keren banget ini. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu di episode berikutnya.